karena bicara wisata dan sampaikan otomatis bicara visual ya. Mungkin kalau saya bercerita membayangkan saja. Kalau sekarang saya cuma ngasih saran kalau mau lihat wisatanya Senuri, buka aja Instagramnya Talamau apa? Tuah Talamaunya Bang Eko, atau jangan lupa di itu ya. Langsung aja follow. Langsung ke sana boleh. Atau satu lagi teman saya Apri Noaldi, Facebooknya bisa dibuka, bisa dicek di sana. Dia pegiat foto ya, fotografi, bisa dilihat nanti. Baik, mengenai literasi, kalau saya mengenal yang namanya literasi mungkin baru, kata-katanya yang baru. Tapi saya rasa kita semua sama, kita sudah bergerak, orang-orang pergerakan sebenarnya bisa dikategorikan adalah orang-orang yang literasi. Berarti Bapak Eko, kita jangan terkungkung literasi itu hanya masalah tulis-menulis saja, karena banyak hal lain tentang bicara literasi. Mungkin sedikit saya perkenalkan diri, karena nanti ini berhubungan juga dengan sampainya saya di literasi, bertemu dengan biasanya orangnya itu aja, lo lagi ya, karena frekuensinya sama. Kalau orang-orang pergerakan itu aja. Kenapa demikian? Saya mulai tamat kuliah 2011, pulang kampung dengan harapan ijazah ini bisa berguna. Nah itu dulu. Ternyata karena saya di pendidikan tempatan UMP, Fakultas CPS, Prodi Musik, tapi ternyata nyampe di kampung itu enggak sesuai harapan ya. Saya rasa adik-adik yang tamat kuliah juga seperti itu. Kita dengan sebuah kebanggaan buat ijazah ya, seolah-olah dengan ego di waktu itu kita itu adalah segalanya. Ternyata kenyataan berkata lain, sehingga akhirnya saya aktif seperti biasa sesuai disiplin ilmu mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kemudian mungkin 1 2 tahun itu berjalan, muncul ini bibit-bibit gilanya mungkin udah mulai muncul gitu. Apa demikian ada program kementerian itu banyak yang ditempatkan di kabupaten-kabupaten. Akhirnya saya ikut, akhirnya lulus dan jadilah pendamping program. Pendamping program itu muter-muter sampai misi laping di kampungnya Bang Dini juga pernah ditugaskan ke sana, sampai di Kinali, di Sasa. Jadi dari program akhirnya 2016 naluri ini yang muncul, naluri anak kampungnya muncul. Jadi akhirnya ada beberapa tawaran juga untuk kembali mengabdi di kampung halaman. Akhirnya 2017 ikut tes di perangkat nagari, itu lulus. Akhirnya jabatannya di sekretaris nagari. Kemudian 3 bulan terakhir karena wali nagarinya udah habis masa jabatan, maka saya dipercaya untuk jadi PLT wali nagari di Nagari Senuri. Baik, itu sedikit perkenalan saya untuk kita semua. Jadi umur, kalau umur mungkin saya kelahiran 87, 33 mau 34. Jadi hampir sama lah sama Bang Deni, Bang Deki, hampir seumuran. Ya, lebih muda ternyata. 11 tahun. Udah 1 tahun. Jadi kemarin di Bang Deni ada untuk materi. Kalau saya sebenarnya nggak cocok untuk materi karena saya lihat saya berdiri di depan materi semua. Ini semuanya udah pemateri gitu. Tetapi mungkin saya di sini berdiri sebagai orang yang bisa sharing ya, sharing berbagi pengalaman saya. Nanti saya mau dengarkan juga pengalaman yang lain. Ini akan sangat berguna. Karena dari perjalanannya saya mengalami betul ijazah saya itu hanya sedikit sekali yang berguna. Tamatan musik kerja di kantor wali gitu ya. Korelasinya mungkin sangat sedikit, tapi banyak ilmu yang saya dapat justru di luar itu. 2012 saya masuk di PMI, Palang Merah Indonesia. Ini sebenarnya sangat besar memberi pengaruh kepada saya. Waktu itu masih program ICRC di Kanada, karena pelatihan ini kelasnya udah kelas internasional. Saya udah ikut beberapa pelatihan, sampai terakhir pelatihan koordinator lapangan untuk mitigasi bencana itu di Bukit Tinggi. Jadi alhamdulillah dari pengalaman ini akhirnya ini memberikan masukan yang bagus bagi saya juga untuk dalam pekerjaan. Jadi mengenai impact, kemudian 2016
saya menjadi relawan literasi di pustaka Songbara. Waktu itu belum dinas, waktu itu belum masih kantor, belum dinas pustaka, masih kantor. Nah, jadi ikut di sana bersama beberapa teman yang mungkin Wida ikut gelombang berapa? Pustaka 18 ya? 2018 ini gelombang ketiga. Ada hobi kedua atau ketiga ya? Saya gelombang pertama. Nah, jadi ini akhirnya bertemu lagi bersama teman-teman yang pegiat literasi. Setelah itu alhamdulillah dunia literasi Songbara dapat berkah. Bang Denny pulang kampung. Bang Denny pulang kampung mulai lagi itu mendirikan forum literasi Songbara. Sehingga berkumpul lagi lah teman-teman pegiat di sana. Jadi dalam hal ini bicara impact itu bicara yang sangat bicara sesuatu hal yang sangat besar, lebih kepada pengaruh. Dalam hal ini kita juga punya peningkatan kapasitas. Bicara peningkatan kapasitas, saya rasa kalau di literasi ini susah untuk menuliskan atau mengkategorikan peningkatan kapasitasnya. Karena bagi saya peningkatan kapasitas literasi itu diukur adalah tingkat kegilaannya. Semakin dia gila, berarti kapasitasnya semakin bagus. Karena kegiatan ini nggak dibayar. Kegiatan ini nggak ada nilai profitnya. Nah, jadi kalau ada anak muda yang ingin eksis di dunia literasi ini, saya rasa dia lumayan lebih gila dari teman seusianya, abnormal. Nah, karena ada waktu yang diberikan, ada pemikiran yang diberikan, tetapi kita tidak mendapat sesuatu yang sifatnya profit. Namun insya Allah sebenarnya di balik itu ada impact, ada hal yang lebih tinggi daripada profit itu sendiri. Mungkin bagi yang sudah melakukan itu tidak bisa saya menyampaikan bagaimana rasanya, karena ini dirasakan oleh pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita mengambil hikmah dari impact yang sudah kita lakukan. Tapi dalam segi Bapak Ibu hormati, dalam segi pekerjaan saya selaku orang yang bekerja di pemerintahan, ini saya merasakan dampak yang sangat besar. Kenapa demikian? 2017 awal masuk itu kantor pemerintahan itu sangat eksklusif. Saya rasa mungkin sampai hari ini masih ada kantor pemerintahan yang eksklusif. Masih. Kenapa demikian? Orang datang hanya untuk pelayanan. Kalau tidak ada urusan, nggak usah datang. Itu saya alami 2017. Ketika 2011-2012 awal saya pulang juga merasakan seperti itu. Akhirnya bagaimana merubah itu? Ya ketika sudah kita bekerja di situ punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana merubah pola ini dari eksklusif menjadi inklusif? Akhirnya bagaimana kita buat pola kantornya itu inklusif? Ada permainan di dalam, ada pustaka, ada bukunya. Kita membuka diri untuk setiap masyarakat sehingga kita memberikan semacam image kepada masyarakat, image yang baru. Kantor ini bukan hanya untuk urusan. Bagi yang hobi pingpong, olahraga misalnya kita buka di belakang, itu bebas akses. Bagi yang susah datang, kita ada wifi. Bagi yang tidak ada gadget datang, kita ada komputer. Pakai, silahkan. Artinya bagi yang mau curhat juga boleh datang kalau ada teman curhatnya di kantor. Artinya apa? Kita buka polanya ini adalah polanya inklusif. Enggak harus punya urusan baru datang. Namun dalam hal ini bisa kita lakukan, bisa. Berhasil kita lakukan, berhasil. Sehingga orang untuk datang, karena kantor itu sumbernya informasi. Mereka tidak canggung lagi, masyarakat tidak canggung lagi. Seperti yang dikatakan Bang Din tadi, masa untuk lewat di depan kantor aja canggung? Dibuat kantor mewah-mewah, orang nggak mau masuk. Karena itu punyanya masyarakat, kita buat dari uangnya masyarakat. Akhirnya ini kita lakukan. Hal pertama adalah mengubah layout kantor. Mungkin kalau bagi yang datang ke Sinuri itu depannya ada gazebo, ada tulisan selamat kantor Wali Negara Sinuri pakai lampu hias di depan. Lumayan berbeda dari 4 tahun yang lalu. Sedikit nyentrik lah gitu, Bang. Mungkin bagi yang pernah datang itu bisa melihat Bang Jul udah pernah ya Bang ya. Silakan. Artinya kita ubah menjadi dari eksklusif menjadi inklusif. Kenapa kami buat kantor di depan itu ada gazebo?
setiap hari Rabu itu pasar Talu itu rame. Tempat ibu-ibu, tempat bapak-bapak nunggu suaminya, tempat ibu-ibu nunggu bapaknya setelah belanja. Itu biasanya berdiri berjejer di depan kantor. Akhirnya kami buat gazebo sehingga kami sediakan tempat untuk mereka beristirahat. Satu sisi, di sisi lain di hari-hari selain hari pasar, mereka bisa gunakan untuk tempatnya duduk wifi di sana. Bagi yang punya urusan kantor mungkin bercana pendek menemani keluarga, segan masuk ke dalam bisa nunggu di sana. Kita ubah itu menjadi sebuah hal yang inklusif, artinya silahkan datang. Selanjutnya, ketika itu dilakukan ada hal lain yang juga harus ditambahkan. Ketika berubah pola, bukan hanya orang eksternal, secara internal juga ini akan memberi dampak. Dampaknya itu seperti mungkin dikatakan oleh Menteri Pendidikan Bung Nadiem, perubahan itu adalah hal yang sulit. Namun kalau dimulai dari diri sendiri itu tidak akan sulit. Artinya ketika polanya berubah dari eksklusif menjadi inklusif, akan ada hal yang harus dilakukan perubahan, terutama dari struktur. Akhirnya di restrukturisasi lah, sehingga terjadi di sana banyaknya peluang anak-anak muda. Jadi bisa dilihat, saya masih ingat 2017 kepala jorong itu ada salah satu kepala jorong itu belum tamat kuliah waktu itu. Dan rank umurnya itu di bawah 33 rata-rata. Kita punya 7 orang, 7 kepala jorong. Akhirnya masuknya anak-anak muda dengan pula merubah dari inklusif menjadi inklusif. Ini dipengaruhi oleh literasi. Wah, kalau kita dari awal mungkin tidak berliterasi, polanya kita pasti mau di zona nyaman. Nyamannya kayak gitu aja. Ya udah nggak ada masalah kayak gitu aja. Akhirnya ini alhamdulillah ini sudah kita lakukan, melibatkan lebih banyak anak muda di pemerintahan termasuk di kelembagaan. Namun dalam hal ini saya yakin dialami juga oleh seluruh birokrasi atau seluruh pemerintahan mungkin itu. Hal ini ketika berubah, ketika masuknya anak-anak muda, ini ada yang berubah dalam hal satu sisi keberadaan anak muda itu sangat bagus di pemerintahan. Satu sisi. Namun satu sisi kita punya kultur, punya budaya. Karena kita akan dihadapkan oleh orang-orang yang punya urusan atau orang-orang yang eksis selama ini mungkin seumuran dengan orang tua kita. Itu pasti. Ya, ketika banyaknya anak muda di birokrasi, di pemerintah itu yang kami alami, kita akan berhadapan dengan senior-senior. Allah, baru kayak gitu. Saya udah lihat ketika kamu masih belum pakai celana aja, saya sudah lihat. Karena kamu beri aturan ngajari saya. Itu dialami oleh teman-teman. Yang kedua, kalau kita muda, biasanya kita akan memelihara ide dan jarang mau mematahkan teman, gitu ya. Apa yang dialami oleh teman-teman yang lain itu berbeda. Ada ide-ide baru, kalau dia nggak kuat, idenya sekali hajar patah ya udah selesai. Tapi bedanya kalau anak muda itu dia memiliki semangat yang tinggi. Akhirnya bagaimana perjalanan di pemerintah itu dengan adanya anak-anak muda, kita bukan menyampingkan generasi sebelumnya atau lebih tua, tidak. Bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi karena kita muda punya semangat, tetapi kita minim pengalaman. Orang-orang tertua kita, dia mungkin secara semangat, secara umur dia sudah sesuai lah dengan umurnya gitu. Tapi mereka punya pengalaman. Akhirnya ini kita kolaborasi. Bagaimana kolaborasinya adalah bagaimana teman-teman di birokrasi muda-muda itu melakukan koordinasi, kerjasama, diskusi, ngopi gitu, untuk berbagi pengalaman, sehingga nantinya ini bisa berjalan beriringan. Namun dinamikanya birokrasi kita paham tidak akan semuanya berjalan dengan lancar, pasti ada di sana sininya sedikit permasalahan, itu wajar.
karena itu adalah dinamika. Lanjut, setelah itu kami melakukan melalui literasi yang kita punya, percuma rasanya kita datang pagi jam 8, setengah 8, pulang jam 4. Rutinnya kan kayak gitu. Nah, akhirnya kita bawa teman-teman ini bagaimana menemukan permasalahan lain, mencarikan solusi, dan itu akan menguntungkan kepada masyarakat banyak. Nah, jadi mungkin kami bisa sharing di Nagari Sinuri itu ada 7 jorong. 7 jorong itu ada 2 daerah yang tertinggalnya 2017. Yang pertama adalah Jorong Tompang, yang kedua adalah Kampung Tonang Udang Jorong Benteng. Kampung Tonang Udang Jorong Benteng ini terdiri dari sekitar 32 buah rumah, ada 1 fasilitas masjid. Dia sebenarnya secara aturan dia merupakan bagian dari Jorong Benteng. Jadi letaknya yang secara geografis terpisah. Di 2017 itu di sana tidak ada akses jalan rabat, tidak ada sanitasi, tidak ada akses air bersih, dan tidak ada listrik. Mereka masih memakai kincir. Nah, jadi akhirnya saya masih ingat waktu itu yang datang itu adalah wartawan TVRI provinsi. Wartawan TVRI provinsi. Akhirnya kami dihajar. Kenapa ada daerah seperti ini? Berbekal dari literasi yang kita punya, akhirnya kita melakukan pendataan, kita temukan permasalahan, dan kita temukan solusi untuk mengatasinya. Akhirnya daerah yang tertinggal ini air bersihnya kita kerjasama dengan NGO, dengan Komsimas, listriknya waktu itu dari SDM provinsi itu juga dipertanyakan, tidak mungkin dipasang tonggak listrik kalau tidak ada yang masuk, karena masyarakat di sana rata-rata miskin. Akhirnya kita punya program dari Nagari listrik gratis. Kita sharing, insya Allah nanti kalau tonggaknya dipasang, masuk listriknya nanti dibantu Nagari. Akhirnya itu dilakukan. Setelah itu bagaimana dengan permasalahan listrik udah oke, permasalahan air bersih udah oke, permasalahan masuk lagi permasalahan sanitasi. Nah, ini ceritanya ada lagi. Sanitasi di sana merupakan sebuah hadiah dari program Kampung Bersih dalam rangka Kabupaten Sehat. Blok Sumatera Barat 1 atau 2 tahun yang lalu dapat anugerah Kabupaten Sehat. Nagari Sinuri salah satu lokusnya. Jadi dalam hal ini kita membuat program namanya Kampung Bersih. Kampung Bersih yang akhirnya itu viral, dikenal menjadi Kampung Pelangi. Nah, jadi dalam hal ini ada juga peranannya Mas Eko ini. Foto yang beliau ambil itu akhirnya viral. Akhirnya viral. Beliau juga yang nulis di sana Kampung Pelangi. Padahal itu bukan Kampung Pelangi, itu adalah Kampung Bersih. Program Kampung Bersih, kemudian pengecatan sebuah lokasi kampung untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Nah, di mana di samping itu sebenarnya ada sarana sungai yang sebelumnya dijadikan sebagai sarana sanitasi. Cuci di sana, cuci piringnya di sana, mandi anak-anaknya di sana. Kita kan tidak mungkin memerintahkan karena mereka sudah dari dulu udah turun-turun di sana. Ketika ini dijadikan aksesnya dirubah menjadi orang ramai datang, ini viral, masyarakat akhirnya memiliki kesadaran sendiri dan sampai hari ini tidak pernah digunakan lagi untuk sarana yang kami sampaikan tadi. Sungai sudah bersih. Nanti kalau ibu datang sana bisa bapak ibu bisa ngasih makan ikan gariang di sana. Akhirnya kami dikasih hadiah 100 juta. 100 juta itu dari Germas sebagai bentuk apresiasi Kabupaten Sehat. Nah, bersama teman-teman akhirnya kita diskusikan 100 juta ini diletakkan di Kampung Tonang Udang tadi untuk sarana sanitasi. Jadi saya rasa mungkin tidak terlalu berlebihan karena sudah pernah saya sampaikan juga waktu itu pertemuan dengan Profesor Basri Jalal, satu-satunya kampung di Pasaman Barat yang memiliki wastafel yang sebelumnya mereka baru mengenal sungai.
tiba-tiba langsung mereka punya wastafel di rumahnya. Itu bisa datang ke sana, satu kampung bang pakai wastafel. Sebelumnya di sungai. Nah, hadiah ini kami letakkan di sana. Nah, akhirnya ini sudah berjalan sampai sekarang. Dan sungai yang sebelumnya yang mereka jadikan tempat sanitasi ini sekarang sudah nggak dipakai lagi. Nah, alhamdulillah kampung Tondang Udang ini selesai. Jalannya kami masih ingat, ini PR terakhir kita ambil dari dana desa jalannya. Sehingga perencanaan yang selesainya adalah sampai tahun 2025. Namun dengan perencanaan yang bagus, dengan kita mencarikan solusi, akhirnya ini selesai. Ini adalah sering saya mengenai manfaatnya literasi. Dengan ada literasi ini kita bisa menemukan permasalahan, sehingga kita memiliki pola pikir yang lumayan sedikit nyentrik, mungkin berbeda. Karena yang paling mudah dilakukan itu sebenarnya kan teriak-teriak, "Woi, gimana nih Pemda Pasaman Barat bangun kampung kami," kan kayak gitu ya. "Oh, kampung kami tertinggal, kenapa dibiarkan?" kayak gitu ya. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Itulah bedanya. Yang tegar merah. Sampai kapan kita teriak-teriak, tapi kita nggak pernah berusaha untuk menemukan solusi. Padahal permasalahan jelas, solusinya ada. Kita sudah buktikan itu loh. Alhamdulillah sekarang kampung Tondang itu sudah terbebas. Akses jalan rapat betonnya selesai. Semua rumah sudah punya sanitasi, sudah punya listrik, sudah punya air bersih langsung di WC-nya. Jadi dengan modal literasi yang kita punya, kita akan mencari permasalahan dan mengumpulkan orang-orang yang eksis untuk itu, sehingga akhirnya kita mendapatkan solusi. Bukan hanya dari dana nagari semua, air bersihnya dari Pomsimas, listriknya SDM provinsi, sanitasinya dari Girmas. Cuma hanya jalannya saja dari desa. Mungkin itu ada satu hal yang kami sampaikan dari manfaat literasi untuk sharing kami. Artinya hari ini kita berkumpul sebenarnya bukan kepada teknisnya, tapi saya rasa peningkatan kapasitas ini lebih kepada feel, kepada rasa. Kenapa saya lebih mengkategorikan kepada standar gila? Karena saya sering seloroh sama teman-teman kayak gitu. Kalau di birokrasi ada orang gilanya bakal kayak gini. Kalau di sekolah ada orang gilanya bakal kayak gini gitu. Kalau di perkumpulan pemuda ada orang gilanya bakal kayak gini gitu. Jadi saya mungkin tidak bisa memberikan standar lain, tetapi gila ini bentuk dari orang-orang yang out of the box sebenarnya bang. Itu kata-kata lainnya gitu. Harapannya ke depan seperti itu. Apa kata lainnya? Apa kata lainnya yang urusan itu? Out of the box. Kata lainnya itu mungkin lebih gini yang satu lagi. Pemerintahan atau sebuah negara itu tidak akan selesai hanya oleh orang waras. Oke. Bahasa Jawanya orang umum. Bahasa Indonesia. Ya, jadi ada yang unik. Ini sama Bang Robi kita udah waktu itu jalan ke air terjun ya bang ya. Air terjun di sana ada air terjun Batai Samui. Itu kita datang sama RCTI dalam kegiatan seputar Indonesia tahun 2016 ya bang, 2016. Itu untuk sampai ke akses air terjunnya nggak bisa. Wartawannya waktu itu Saiful. Ya Saiful itu sebenarnya lumayan tangguh, tapi nggak juga bisa karena risiko sangat besar. Akhirnya kami berkomitmen setelah kunjungan tersebut, kami berkomitmen untuk membangun akses ke sana. Jadi kita bangun sekarang, alhamdulillah sudah sampai ke bawah, udah kita bangun parking block di sana juga, ada tangganya juga, gazebo-nya juga. Tapi kalau bagi yang datang itu mungkin gini, itu anggarannya mohon maaf itu bukan dari pariwisata loh. Sulasi udah pernah ke sana ya? Udah, itu bukan dari pariwisata. Itu anggarannya dari kehutanan. Unik ya? Kenapa kehutanan bisa bangun akses pariwisata? Itulah opinya literasi loh. Kalau nggak ada literasi nggak bakalan bisa. Itu anggarannya adalah dari Kementerian Kehutanan, bangun akses pariwisata di sana. Jadi kita sharing waktu itu
kita pertemuan di Padang, tepatnya di Hotel Basco. Setiap KPHL kita kan Pasaman Barat, Pasaman nih dua. Pasaman Raya. Jadi di sana presentasi. Jadi umumnya semuanya minta bibit. Waktu itu saya dapat sharing dari teman di Jawa itu adanya Kali Biru kalau nggak salah di Jawa Tengah. Kali Biru itu dana dari kehutanan di sana. Banyak gitu untuk bangun pariwisatanya. Jadi waktu itu 2017 ya kalau nggak salah 2018 kita presentasi di sana, kita nggak minta bibit. Ketika KPHL lain banyak tuh minta bibit. Kita minta di sana yang pertama adalah sarana pariwisata supaya nantinya tidak ada lagi masyarakat di sana yang menebang pohon. Jadi diberikan akses wisata sehingga dia punya pekerjaan baru. Yang kedua adalah mesinisasi, sehingga satu jorong punya satu mesin. Alhamdulillah sudah jalan. Sekarang di Jorong Harapan Linggang itu ada mesin untuk membuat gula semut. Sekarang bagi yang butuh gula semut tidak bisa dengan dijemput ke sana. Yang kedua adanya mesin pengolah rotan di Jorong Tombang. Yang ketiga ada mesin pengolah bambu untuk tusuk sate dan tusuk gigi di Jorong Benteng. Jadi ada tinggal PR 2 jorong lagi. Dan alhamdulillah secara kedinasan Bapak Kadis Kehutanan Provinsi itu sudah 2 kali ke Sinuri. Jadi bagaimana nanti literasi itu, artinya ketika presentasi itu kan butuh literasi. Ketika yang lain minta bibit, ngapain kita minta bibit? Ketika ada yang lebih besar dari itu, googling di searching di Google kita butuh literasi. Nah, jadi alhamdulillah hal ini kami merasakan betul besarnya manfaat dari literasi. Itu sudah selesai. Nah, kemudian dalam pembangunan ada juga manfaat literasi ini sangat besar pengaruhnya. Salah satunya adalah mungkin ada yang baru viral akhir-akhir ini, wisata Tanah Sawah Sinuri. Ya, ada main itik-itiknya di sana gitu ya. Itu berawal dari jalan paving block yang dibangun mendulah sawah yang luas. Itu dibangun jalan dalam rangka untuk mengurangi biaya produksi awalnya, dalam rangka mengurangi biaya produksi untuk masyarakat, dalam rangka mobilisasi hasil panen sawahnya. Akhirnya di waktu bersamaan 2018 itu muncul edaran dari Kementerian Desa, kalau bisa jalan ini jangan dirabat tapi diberikan paving block sehingga ibu-ibu bisa bekerja. Kalau rabat beton itu kan tinggal molen doang, modal molen orang 3 orang itu bakal selesai. Tapi dengan paving block itu melibatkan ibu-ibu yang banyak, pekerjanya banyak dari ibu-ibu, sehingga di sana ada namanya PKT. Upah itu bisa terrealisasi bukan hanya kepada bapak-bapak saja, ibu-ibu juga dapat. Akhirnya perkembangannya jalan ini berhubungan dengan viralnya Kampung Pelangi yang sebelumnya Kampung Bersih. Ini memiculah setelah Kampung Bersih viral, memicu Puncak Gelanggang. Puncak Gelanggang. Ini sebenarnya sudah ada di laptop, ada Puncak Gelanggang seperti apa, jalan wisata Lebak Tengah itu seperti apa, Kampung Bersih atau Kampung Pelangi itu seperti apa, air terjun itu seperti apa. Jadi ini hal-hal ini saya meyakini semua itu dimulai dari literasi. Sehingga ada pola. Yang pertama adalah rencanakan segala yang akan kamu lakukan. Yang kedua, lakukan apa yang sudah direncanakan. Yang ketiga, dokumentasikan. Karena sekarang udah zamannya kayak gitu. Karena dokumentasi ternyata memberi impact lain. Bukan gaya-gayaan, bukan sok-sokan gitu, bukan riak gitu. Tapi dokumentasi itu memberikan impact lain. Kami sudah mengalami betul. Dengan tagline Ayo ke Sinuri, itu 2017 saya masih waktu itu masih ingat datanya, Sinuri itu nagari paling miskin di Pasaman Barat, nagari paling ujung. Dan kita tidak, ketika googling di internet kita nggak nemukan data berita tentang Sinuri seperti itu kata Abang Redi tadi, kita nggak temukan gitu. Akhirnya harus ada something dari sana. Karena pada dasarnya semua daerah itu sama, memiliki potensi yang sama, tapi berbeda-beda kapasitasnya. Mungkin Sasa itu laut, nah, mungkin kita gali potensinya ya, gali potensi di Sasa gitu.
Makanya kita gali bagaimana Sinur ini ke depan. Sinur ini ke depan, orang-orang Sempangpat punya banyak uang nih, sawitnya banyak gitu ya, uangnya banyak. Gimana orang-orang Sempangpat datang ke sana ngabisin duitnya itu di Sinuri gitu. Maunya kayak gitu gitu. Nah, tapi harus ada something sesuatu ini bukan dibangun kayak candi ini ya, kayak cerita zaman lalu satu malam langsung berubah, tidak. Nah, sangat susah gitu. Nah, mungkin itu sebenarnya masih ada beberapa hal mengenai impact dari literasi. Namun nanti kalau bisa pakai audio visual atau gimana, saya juga ketika di Bang Denny dilihat draftnya, ternyata waktu itu masih 1 jam kan. Kalau 1 jam berarti ntar kalau dipasang dulu itu bakal ngabisin waktu untuk itu. Jadi artinya akhir kata, karena sudah azan juga, harapan saya pada kita bersama adalah peningkatan kapasitas ini jangan dilihat teknisnya, karena saya yakin yang hadir di sini itu udah ngiri-ngiri teknisnya, udah memiliki pola masing-masing. Nah, terakhir saya kebetulan datang bersama istri yang ngajar di Aliyah, guru bahasa Indonesia juga. Sekarang mau gabung ikutan buat mengembangkan literasi. Sekarang kami buat depan rumah tuh pojok baca, Bang, terus baca itu yang ada background terus bergeraknya gitu. Yang saya posting itu beliau buat sekarang itu kelompok-kelompok belajar, kelompok literasi ya, lebih kepada puisi. Jadi di sana anak-anak belajar tentang puisi, belajar membuat puisi, dan belajar membaca puisi. Mudah-mudahan ke depan besar harapan kami nanti rumah literasi ini atau pojok baca ini bisa dibantu dari teman-teman FPL, karena bagi anak-anak itu nama Bang Denny, nama Jul Paswar itu karena Jul Paswar bukunya ada di sana. Saya bilang ini bukunya ada loh, orangnya ada, ntar bisa datang sini gitu. Jadi anak-anak itu sangat semangat, dan di luar dugaan ternyata awalnya saya mikir nggak akan ada peserta, tetapi udah banyak. Namun sebenarnya Bang, bukan masalah pustaka yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu kita kekurangan orang gila, kita kekurangan relawan. Itu sebenarnya. Saya yakin kalau yang pustaka itu kalau yang sifatnya benda, karena saya pernah buat donasi buku, saya yang kewalahan Bang. 1 kali 15 hari di Jakarta itu 2 dus surya yang besar, bukan, maaf bro ya. Dus besar gitu, dikirim. Ya kita nggak peduli mau bagus mau tidak, mau bekas mau baru gitu kan. Nah, itu dikirim. Jadi yang masalahnya ketika buku ini udah banyak mau diapain? Nah, jadi kami berharap dengan adanya rumah baca di depan rumah yang kami buat, semakin banyak pesertanya nanti kita produksi lah, kita berikan virus-virus gila sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti banyak yang mau, mereka jadi relawan baca. Harapannya gitu. Gila juga lebih gila dari Bang Denny gitu ya. Nah, jadi itu dari saya. Nah, mungkin ada nanti yang tidak berkenan, ada hal-hal yang salah pada tempatnya, mohon kita ambil yang positifnya saja. Karena juga saya di umur 34 menjelang 33 menjelang 34 masih belajar, masih banyak butuh pelajaran. Tapi di sini karena ada suhu-suhu, ada Bang Robi, ada Bang Denny, ada Jul, ada Bang Surya yang saya lihat mungkin saya pantau melalui medsos, itu orang-orang yang lumayan melakukan pergerakan. Sebenarnya itu yang kita butuhkan, dan kita bisa menjadikan beliau-beliau ini sebagai influencer sebenarnya. Cuma yang saya sampaikan tadi, kalau ingin melihat bagaimana si Nuri, buka Facebooknya April Waldi, karena beliau hobi fotografi, temannya Pak Eko. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan nanti bagaimana membuat ini Bang, membuat lebih banyak relawan bacanya, sehingga yang hadir ini lebih kepada mentor, lebih kepada suhu-suhunya di apanya masing-masing. Nah, sehingga dia mengcreate adik-adik nanti yang siap untuk jadi relawan. Karena untuk literasi sekolah ini menarik. Kami pernah mengcreate ini di PMI, namanya PMR, Palang Merah Remaja. Jadi waktu itu saya pernah dapat mentor dari Kalimantan. Jadi beliau menyatakan ke depan
yang susah itu adalah mencari relawan. Karena relawan itu akan itu saja. Apa yang harus dilakukan adalah buat maksimalkan PMR. Nanti PMR ini setelah tamat SMA dia bakalan jadi relawan lagi. Ya, akhirnya itu kita laksanakan, kita lakukan. Pola waktu kita membuat PMR di sekolah, saya rasa bisa kita buat itu pola literasi masuk sekolah. Persis sama. Karena orang-orangnya juga sudah ada. Yang penting itu ada gurunya. Nah, yang kalah penting adalah ada metodenya. Atau kalau di pendidikan ada silabusnya, ada RPP-nya. Ini yang terpenting. Sekolah punya dana bos. Bagaimana nanti gerakan literasi ini bisa dibuatkan tim sehingga nanti ada yang bergerak di pembuatan kurikulumnya, sehingga nanti harapannya di akhir tahun seluruh sekolah di Pasaman Barat ini punya antologi puisi. Karena itu bukan hal yang susah. Seluruh sekolah di Pasaman Barat wajib punya satu buah antologi puisi atau buku lain, kumpulan cerpen atau yang lain. Karena saya melihat puisi ini yang paling ini ya. Karena satu siswa punya satu puisi, dia belajar selama 3 bulan itu bukan hal yang tidak mungkin. Saya rasa seperti itu. Sehingga nantinya di pustaka itu kita menemukan buku karya dari sekolah ini, bukan karya jauh-jauh gitu. Nah, nanti tim seleksi puisinya bisa dari FPL misalnya gitu. Mungkin itu usul saya. Jadi mungkin sudah keluar dari konsepnya tadi, dari konsep bernagari. Jadi kembali sebenarnya bukan permasalahan buku sebanyak apa buku di pustaka negarinya. Karena kita bicara pustaka, saya rasa Kota Baru itu tidak ada yang mengalahkan ruang pustakanya. Tidak ada. Karena sudah juara 1 nasional. Sama Nah, tapi kalau bicara literasi, kita kan bukan bicara buku dan pustakanya, kita bicara impact-nya. Sejauh mana literasi ini bisa membawa orang lain, bagaimana literasi ini ke depan bisa merubah orang dari berpikirnya itu ke itu saja, bisa berubah itu memberikan kemaslahatan kepada orang lainnya lagi gitu. Nah, jadi saya lebih berpikir literasi itu lebih kepada kebermanfaatan. Semakin dia memberi manfaat, semakin dia sebenarnya berliterasi. Karena kita sadar yang kurang menyadari itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kata-kata tidak pada tempatnya. Terima kasih atas perhatian kita bersama. FPL Pasaman Barat. FPL Pasaman Barat.